Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Sarung Al-Samsi. Aktivitas vulkanik berupa letusan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur akhir-akhir ini terpantau terus mengalami peningkatan. Tangis histeris keluarga pecah mengiringi pemakaman almarhumah Aulia Belinda, korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta. Pemirsa, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI mengecam tindakan otoritas maritim Malaysia yang menembak 5 pekerja migran Indonesia. 1 diantaranya meninggal dunia di perairan Tanjung Errahu, Malaysia. Informasi selengkapnya akan kami dalami di kabar utama. Bersama saya Fatima Albar, inilah kabar utama selengkapnya untuk Anda. Kita ke informasi pertama, pemirsa, di mana diduga akibat korsleting listrik pasar induk di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah terbakar. Kerugian akibat peristiwa ini mencapai miliaran rupiah. Dan pemirsa, inilah rekaman video amatir saat terjadinya kebakaran pasar induk Cepu yang berada persis di belakang Terminal Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kobaran api dengan cepat melahap seluruh bagian kios pasar beserta isinya. Sebanyak 6 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kejadian. Diduga kebakaran dipicu korsleting arus listrik dan setidaknya ada 48 kios pasar ludes akibat dilalap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Aktivitas vulkanik berupa erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur terpantau terus mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Hingga kini Semeru masih berstatus waspada atau level 2. Detik-detik erupsi Gunung Semeru kembali terekam kamera CCTV BPBD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Minggu pagi. Dampak gunung tertinggi di Pulau Jawa ini beberapa kali menyemburkan kolom abu vulkanik dengan intensitas tebal setinggi hingga 900 meter dari atas puncak kawah. Meskipun tidak sampai menimbulkan dampak hujan abu vulkanik maupun dampak lainnya dengan intensitas letusan yang semakin meningkat akhir-akhir ini, BPBD setempat menghimbau agar masyarakat terutama para penambang pasir lebih meningkatkan kewaspadaan. Ya, pemirsa, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI mengecam tindakan otoritas maritim Malaysia yang menembak 5 pekerja migran Indonesia. 1 diantaranya meninggal dunia di perairan Tanjung Errahu, Malaysia pada Jumat dini hari. Dan saat ini pihak KP2MI masih terus melakukan penyelidikan dan mencari identitas para korban yang saat ini tengah dirawat di beberapa rumah sakit di kawasan Selangor, Malaysia. Dalam jumpa pers pada Minggu siang, Wakil Menteri KP2MI Christina Aryani mengatakan pihaknya mengecam tindakan yang dilakukan oleh otoritas maritim Malaysia yang menembak 5 pekerja migran Indonesia. Menurutnya, tindakan yang dilakukan tersebut adalah tindakan yang berlebihan.
Pihaknya juga meminta agar pemerintah Malaysia segera melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini dan mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli. Selain itu, Christina Aryani menyebutkan dalam waktu dekat pihaknya akan mendorong pertemuan dengan pemerintah Malaysia. Kementerian P2MI mendesak pemerintah Malaysia melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini dan juga mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli atau petugas patroli bila mana terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force. Kementerian P2MI juga terus melakukan koordinasi untuk memastikan korban yang terluka mendapatkan perawatan medis yang diperlukan dan memberikan dukungan kepada keluarga korban termasuk bantuan hukum dan pemulangan jenazah. Hingga saat ini pihak KP2MI masih terus melakukan penyelidikan dan mengumpulkan data untuk mencari identitas dan alamat para korban, serta berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri untuk memulangkan para korban. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana perkembangan dari kasus penembakan 5 WNI ini? Langsung saja kita tanyakan kontributor TV One di Malaysia, Happy Muhardi. Ya, selamat malam Happy. Ini seperti apa sih kronologisnya dan sebenarnya apa yang terjadi hingga menyebabkan 1 WNI kita meninggal dunia? Silakan Happy. Ya, selamat malam pemirsa. Jadi rekan Fatimah di Jakarta dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan press release yang dikeluarkan oleh Kapolda Selangor atau Ibu Pejabat Kontijen Selangor, Dato Hussein bin Omar Khan, menjelaskan bahwa kronologis kejadiannya bermula dari adanya laporan kepolisian yang dibuat oleh seorang dokter dari Hospital Serdang Selangor, Hospital Sultan Idris Shah, pada tanggal 24 Januari 2025 sekitar pukul 7.30 yang mendapati adanya 3 orang warga asing yang mengalami kecederaan akibat tertembak. Semua bermula dari adanya laporan kepolisian tadi, kemudian dari pihak polisi, IPK atau Polda Selangor, kemudian melakukan penyelidikan, ternyata terkait dengan kejadian yang berlangsung pada pukul 3 dini hari sebelumnya, masih di hari yang sama pada Jumat 24 Januari 2025 di sekitar perairan Tanjung Ru Selangor, di mana saat APMM atau Agensi Penguat Maritim Malaysia atau Bakamla Malaysia melakukan patroli, kapal tersebut dilanggar oleh sebuah kapal di mana terdapat 2 warga asing. Dalam kenyataan media atau press release tersebut tidak disebutkan warga negara mana, tapi hanya menyebutkan adalah 2 warga asing dan warga tersebut berusaha menabrakkan kapalnya sebanyak 4 kali serta melakukan percobaan melawan dengan melakukan parang. Sehingga pihak dari Bakamla Malaysia atau APMM terpaksa melepaskan tembakan. Namun kapal tersebut berhasil melarikan diri dan baru sekitar pukul 9 pagi ada laporan dari warga setempat di sekitar pantai Banting Selangor, tidak jauh juga dari tempat kejadian pertama di Tanjung Ru, yang mengatakan adanya sebuah kapal yang terdampar di mana terdapat 2 orang di dalamnya. Kemudian pihak Bakamla Malaysia mendatangi tempat terdamparnya kapal tersebut dan mendapati 2 orang, 1 dalam keadaan tewas dan 1 dalam keadaan kritis. Kemudian pihak Bakamla Malaysia menarik kapal tersebut ke pangkalan Bakamla yang ada di Pelabuhan Kelang Selangor dan kemudian membawa 2 orang tersebut ke hospital di Selangor. Jadi total ada 5 orang warga asing yang terdampak akibat kejadian pada pukul 3 pagi tadi, di mana 3 orang pertama sebelumnya sudah datang terlebih dahulu di Hospital Sultan Idris Shah Selangor. Dari press release tersebut juga mengatakan bahwa keempat warga negara asing tersebut
akan dikenakan pasal pidana 307 mengenai kesalahan percobaan membunuh, dan juga akta pidana pasal 186 yaitu berusaha menghalang-halangi petugas saat melakukan tugasnya di perairan. Demikian Fatimah. Ya, Happy, saya ingin kembali mengkonfirmasi apakah betul 1 WNI tewas akibat insiden tersebut dan bagaimana saat ini kondisinya. Lalu bagaimana kondisi nasib keempat WNI lainnya? Happy, silakan. Ya, baru saja kami melakukan menghubungi pihak dari KBRI Kuala Lumpur, namun hingga saat ini kami belum mendapatkan update terkini mengenai progres dari kejadian ini. Namun dapat dipastikan memang dari pihak KBRI Kuala Lumpur telah melakukan pendekatan terkait adanya kasus ini. Dan kami sendiri masih belum mendapat lagi update mengenai status dari warga negara mananya, karena dari pihak polisi dan sampai saat ini kami hanya mendapatkan update dari pihak Polisi Diraja Malaysia di Konti IPK Selangor atau Polda Selangor yang mengesankan bahwa kelima korban tersebut, baik yang selamat ataupun yang meninggal, hanya warga asing karena tidak didapati ID card dari Malaysia. Demikian, Fatimah. Ya, Happy, apakah sudah ada informasi mengenai sikap dari pemerintah Indonesia? Namun kita akan dalami hal tersebut dengan Irjen Pol I Ketut Suwardana yang dimana berpihak atau ditempatkan di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Happy, sekali lagi terima kasih informasinya. Ya, pemirsa, kita akan dalami lagi mengenai 1 WNI kita yang tewas di Malaysia dan nantinya kita akan dalami dari pihak Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tangis histeris keluarga pecah mengiringi pemakaman mendiang Aulia Belinda, korban kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat, dan korban dimakamkan di kampung halamannya, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Pemakaman mendiang Aulia Belinda dilakukan seusai pelaksanaan prosesi adat Rambu Solo. Sebuah prosesi menghantarkan orang yang meninggal dunia ke pemakaman dalam adat di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Sesaat setelah jenazah korban diturunkan dari rumah tongkonan, tangis histeris keluarga pun pecah karena tak kuasa menahan kesedihan atas kepergian Belinda yang begitu tragis. Aulia Belinda, salah satu dari sekian korban kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat, di mata keluarga merupakan sosok penyayang dan mudah bersosialisasi. Yang selalu menciptakan suasana ceria saat mereka berkumpul bersama-sama, selalu mau menolong, selalu ingin menjadi pembuka jika ada masalah. Mendiang Aulia Belinda dimakamkan dalam patane penguburan keluarga dan bersanding dengan mendiang ayahnya. Dari Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Joni Bane Topana, TV One mengabarkan. Jenazah korban kebakaran Glodok Plaza Osima Yukari dimakamkan di Kendal, Jawa Tengah. Jenazah sempat disemayamkan di rumah duka sebelum dimakamkan. Jenazah Osima Yukari tiba di rumah duka di Desa Wonosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal pukul 5 pagi tadi. Jenazah lalu dimakamkan pada pukul 10.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan dimakamkan di pemakaman umum sekitar 500 meter dari rumah duka. Ayah Osima berusaha tegar saat mengikuti pemakaman anaknya, sementara nenek Osima tak henti-hentinya menangis. Osima Yukari salah satu korban meninggal kebakaran Glodok Plaza. Saat itu Osima menghadiri undangan ulang tahun teman seprofesinya. Osima Yukari
Ya pemirsa, potongan kepala korban mutilasi Ngawi ditemukan di pinggir jalan Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Ditemukannya potongan kepala ini setelah polisi berhasil mendapatkan keterangan dari terduga pelaku. Jatantras Polda Jawa Timur bersama anggota Reskrim Polres Trenggalek yang melakukan pencarian menemukan potongan kepala di pinggir jalan Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Potongan kepala tersebut diduga milik korban mutilasi yang ditemukan dalam koper di Kabupaten Ngawi beberapa waktu lalu. Saat ditemukan, kepala korban mutilasi tersebut dibungkus menggunakan plastik putih dengan dikemas lakban rapi. Saat ini potongan kepala korban telah diamankan oleh penyidik Polda Jawa Timur dan dibawa ke instansi kedokteran forensik RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Barang bukti yang yaitu kepala korban dan bisa ditemukan tadi di wilayah Desa Slawe, Kecamatan Watulimo. Selanjutnya barang bukti dibawa ke lapor oleh tim dari Polda Jatim. Ditemukan di mana, Dan? Di Desa Slawe, Kecamatan Watulimo. Posisinya di pinggir jalan raya di Desa Slawe, Kecamatan Watulimo. Sebelumnya warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi digegerkan dengan penemuan jasad termutilasi dalam koper merah. Dari hasil identifikasi, korban mutilasi bernama Uswatun Hasanah, warga Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Aris Sutikno, TV One mengabarkan. Apa kabar terbaru terkait penemuan potongan kepala korban mutilasi? Kita bergabung dengan Miftahul Ervan langsung dari Ngawi, Jawa Timur. Ya, Ervan, apakah benar penemuan potongan kepala ini ada kaitannya dengan jasad perempuan dalam koper yang belum lama ini ditemukan di Ngawi? Seperti apa, Ervan? Ya pemirsa, seperti kita ketahui bahwa potongan kepala korban mutilasi Ngawi ditemukan di pinggir jalan Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, di mana ditemukannya potongan kepala ini setelah polisi berhasil mendapatkan keterangan dari terduga pelaku. Dan saat ini kami masih menggali informasi apakah ada keterkaitan antara penemuan potongan kepala ini dengan jasad perempuan yang sebelumnya juga ditemukan di Ngawi yang dimana ditemukan di dalam koper. Dan pemirsa, Jatantras Polda Jatim bersama anggota Reskrim Polres Trenggalek yang melakukan pencarian menemukan potongan kepala itu dan kemudian memang dikabarkan potongan kepala tersebut diduga milik korban mutilasi yang ditemukan dalam koper di Kabupaten Ngawi beberapa waktu lalu. Nah pemirsa, kita akan kembali mencoba menanyakan informasi terbaru dengan rekan TV One yang berada di Ngawi. Ya Ervan, silakan informasinya Ervan. Selamat malam Fatimah dan juga pemirsa, memang benar potongan bagian tubuh yaitu kepala yang ditemukan di wilayah Trenggalek dan juga potongan kaki yang ditemukan di wilayah Kabupaten Ponorogo memang setelah di cross check masih ada berkaitan dengan tubuh yang ditemukan di wilayah Kabupaten Ngawi dengan inisial Uswatun Hasanah, warga Blitar. Saat ini pihak kepolisian yaitu Ditreskrim Polda Jatim dan juga Satreskrim Polres Ngawi telah berhasil menangkap terduga pelaku dengan inisial A. Terduga pelaku inisial A ini adalah suami siri dari almarhumah yang tinggal di Tulungagung. Seperti itu. Saat ini semua penyidikan telah dilimpahkan ke Polda Jatim dan secara informasinya besok akan dilakukan rilis seperti itu. Ya, Ervan, apakah sudah ada keterangan dari pihak kepolisian? Apakah dari potongan kepala ini merupakan ada kaitannya dengan jasad perempuan dalam koper yang memang ditemukan di Ngawi? Apakah ada statement langsung dari pihak kepolisian mengenai hal itu, Ervan? Memang hingga saat ini statement dari kepolisian masih belum diberikan. Namun demikian potongan kepala masih
dilakukan identifikasi di Rumah Sakit Tulungagung. Sementara untuk potongan kaki masih diidentifikasi di Rumah Sakit Ponorogo. Namun demikian informasi lebih lanjut besok akan dirilis langsung oleh Polda Jatim. Fatimah. Ya Ervan, mungkin Anda bisa jelaskan ini diduga jasad perempuan ini profesinya siapa, namanya siapa, atau profil dari jasad yang diduga ditemukan di Ngawi ini? Uswatun Hasanah ini adalah janda yang beranak 2. Uswatun Hasanah ini memang sempat menikah 3 kali, yaitu 1 kali menikah secara resmi dan kedua dikarunia 1 orang anak. Menikah yang kedua secara siri dan dikaruniai seorang anak juga, dan menikah yang ketiga dilakukan juga secara siri yang berlangsung 3 tahun lamanya. Uswatun Hasanah ini menurut keterangan keluarga bekerja sehari-hari sebagai sales kosmetik yang berada di Tulungagung, dan dirinya pulang ke rumah untuk menemui kedua anaknya ini seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, seperti itu. Fatimah. Ya Ervan, apakah benar memang dikabarkan bahwa polisi menemukan potongan kepala ini berdasarkan informasi dari terduga pelaku, Ervan? Baik, pada Minggu dini hari, tepatnya pukul 00 waktu Indonesia Barat, memang terduga pelaku inisial A ini telah ditangkap oleh jajaran Satreskrim Polres Ngawi dibantu dengan Ditreskrim Polda Jatim, sehingga paginya baru petugas kepolisian menemukan potongan kaki yang ada di Kabupaten Ponorogo dan juga potongan kepala yang ada di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Fatimah. Baik, terima kasih Ervan informasinya dan selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, peristiwa penembakan 5 pekerja migran Indonesia dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia atau Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia APPMM. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, peristiwa penembakan 5 pekerja migran Indonesia dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia atau Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia APMM. Peristiwa ini terjadi saat mereka menemukan 5 pekerja migran Indonesia unprosedural melintas di perairan Tanjung RHU Malaysia pada hari Jumat pukul 3 dini hari waktu setempat. Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia langsung menembak ke-5 pekerja migran Indonesia itu. Akibatnya 1 orang pekerja migran Indonesia meninggal dunia, sedangkan 4 orang lainnya kritis dan sedang dirawat di beberapa rumah sakit di kawasan Selangor, Malaysia. Ya pemirsa, 5 warga negara Indonesia terlibat ditembak oleh Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM di perairan Tanjung RHU, Selangor, Malaysia pada Jumat dini hari lalu. 1 WNI tewas dan 4 lainnya dikabarkan terluka. Terkait insiden penembakan ini, kita akan membahasnya dengan Irjen Pol I Ketut Suwardana selaku penanggung jawab Tim Reaksi Cepat Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selamat malam Pak Irjen Pol I Ketut Suwardana. Di mana ya? Ya, Pak Ketut mungkin bisa disampaikan ini bagaimana Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
menyikapi insiden penembakan 5 WNI ini, Pak? Ya, Pak. Selamat malam. Ya, Pak. Selamat malam, Mbak. Malam. Bisa dengar suara saya, Pak? Dengan Mbak Fatimah. Betul, Pak Irjen Pol Ketut Suwardana. Mungkin bisa dijelaskan ini, Pak, bagaimana Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyikapi insiden penembakan 5 WNI ini, Pak? Seperti apa sikapnya? Terima kasih Mbak Fatimah atas wawancara pada malam hari ini. Terima kasih. Kami dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyampaikan yang pertama tentu dengan kejadian tersebut kami mengucapkan duka mendalam atas meninggalnya seorang pekerja migran Indonesia, korban penembakan Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APM) di Tanjung Riu, Malaysia. Dan juga kami mendoakan semoga 4 orang PMI lainnya yang saat ini sedang dirawat segera diberikan kesembuhan. Itu yang pertama, Mbak. Ya, sikap kami tentu kami dari Kementerian P2MI meminta dan mendesak pemerintah Malaysia untuk melakukan pengusutan terhadap peristiwa tersebut dan juga mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli APMM yang memang nanti terbukti melakukan tindakan kekuatan berlebihan atau excessive use of force, Mbak. Demikian, Mbak. Ya, Pak Irjen Pol Ketut Suwardana, mungkin bisa dijelaskan ini bagaimana bisa sampai pihak pemerintahan Malaysia atau kepolisian Malaysia tersebut menembak WNI kita, Pak, hingga sampai ada 1 yang tewas. Mungkin ada kronologis jelasnya, Pak? Oh ya, terima kasih, Mbak. Kami laporkan di sini dan sampaikan bahwa hasil koordinasi kami dengan Kementerian Luar Negeri atau KBRI di Kuala Lumpur dan juga koordinasi kami dengan Atase Kepolisian RI di Kuala Lumpur bahwa memang berawal dari patroli petugas Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Ru di Selangor, Malaysia pada pukul 03.00, Mbak, Jumat 24 Januari 2025, di mana patroli tersebut mendapatkan kapal pembawa 5 laki-laki warga negara Indonesia, Mbak. Di sana diduga melakukan pelanggaran 4 kali upaya patroli, Mbak. Sehingga dengan kajian tersebut dilakukan upaya penangkapan. Namun demikian diduga terjadi penyerangan, Mbak. Ini informasi sementara yang kami dapatkan bahwa terjadi penyerangan sehingga petugas APM melakukan penembakan demikian, Mbak. Dan selanjutnya juga pada hari yang sama ditemukan 2 orang PMI kita tidak sadarkan diri dan 1 unit kapal yang terdampar di Pantai Banting, Selangor, Mbak. Jadi akhirnya 1 meninggal dunia, Mbak, 1 yang kritis dan 3 orang luka-luka berat. Demikian, Mbak, yang kami sampaikan hasil dari kronologis kejadian yang kami terima dari KBRI di Kuala Lumpur. Demikian, Mbak. Ya, Pak, ini disebutkan ada WNI kita yang luka-luka. Ini luka-luka kondisi tembak atau seperti apa, Pak? Kalau kami dapatkan informasi sementara, memang kami mohon maaf nih karena kami di kementerian kami kan saat ini kan hanya bisa koordinasi kepada kementerian atau luar negeri yang ada di Kuala Lumpur dan juga Atase Kepolisian. Memang saat ini diduga bahwa itu adalah penembakan kena tembak, Mbak. Jadi kena tembak, jadi meninggal 1 orang, Mbak, dan beberapa yang lainnya luka berat demikian. Jadi itu yang kami dapatkan sementara informasi dari hasil koordinasi kami dengan Atase Kepolisian yang ada di Kuala Lumpur dan juga koordinasi kami, komisi kami dengan Kemenlu atau perwakilan KBRI di Kuala Lumpur. Demikian. Lalu, Pak, ini kondisi yang tewas ini di mana, Pak, saat ini? Apakah akan segera dipulangkan ke Indonesia? Lalu bagaimana nasib keempat WNI kita ini dirawat di rumah sakit yang berbeda atau seperti apa, Pak? Untuk informasi juga kami sampaikan bahwa kami sudah melakukan koordinasi secara intensif, mengupdate data kami juga bahwa untuk korban tersebut memang saat ini berada masih di Malaysia, di Selangor, Mbak. Ada beberapa rumah sakit untuk merawatnya, dan juga kami terus melakukan koordinasi dengan Atase Kepolisian kami dan juga Kemenlu bahwa diinformasikan dalam lidik, sehingga informasi terakhir kami dapatkan bahwa akan melakukan penjengukan dengan koordinasi antara Kemenlu dengan PDRM yaitu Kepolisian
di Raja Malaysia bahwa akan diberikan kesempatan untuk melakukan akses konsuleran untuk menjenguk para korban diperkirakan pada hari Rabu, Mbak, tanggal 29 Januari 2025 demikian, Mbak. Jadi semuanya sekarang ini berada di Malaysia, Mbak, demikian, Mbak. Iya, Pak Ketut Suwardana, mungkin bisa dijelaskan ini langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pak? Apakah berkomunikasi langsung dengan keluarga korban atau seperti apa, Pak? Karena kondisi korban saat ini berada di Malaysia dan juga data kami belum memiliki latar belakang yang bersangkutan, Mbak. Kami berupaya mencari, Mbak, keluarga korban tersebut. Sampai saat ini kami belum temukan karena data masih tertutup. Kami tentu akan memberikan perlindungan, Mbak. Jadi memberikan perlindungan sebagai dengan tugas pokok fungsi kami, memberikan perlindungan juga pelayanan ketika nanti kalau memang berada di Indonesia. Namun juga kami juga akan memberikan termasuk bantuan hukum dan pemulangan jenazah apabila jenazah dipulangkan. Itu tugas kami, Mbak. Termasuk juga kami akan memberikan pendampingan sampai akhir proses ini selesai, demikian, Mbak. Ya, Pak, untuk identitas kelima WNI ini sudah diketahuikah oleh pihak kementerian atau sudah juga mencoba menghubungi keluarga dari kelima WNI ini, Pak? Sementara belum kami dapatkan, Pak, Mbak, informasi yang lengkap. Namanya ada satu nama yang kami dapatkan dengan inisial MH, Mbak. Jadi baru satu kami dapat nama tersebut yang dinyatakan mengalami luka kritis. Tetapi untuk alamat kami sedang dicari, Mbak, di mana posisi beliaunya, sehingga nanti ini kami akan jadikan dasar untuk ke depan, dan juga yang lainnya kami belum temukan. Mudah-mudahan semuanya dijanjikan oleh PDRM, Kepolisian Daerah Raja Malaysia, dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri kita, KBRI kita di Kuala Lumpur, dan juga Taskil Polri di Kuala Lumpur. Informasinya akan diberikan informasi pada hari Rabu, Mbak, untuk bisa bertemu, menjenguk korban dan sebagainya, Pak. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Irjen Ketut Suwardana atas informasinya. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk TV One. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Mbak. Terima kasih atas wawancaranya pada malam ini. Ya, pemirsa, momen menarik terjadi saat Presiden Prabowo menghadiri jamuan makan malam Presiden India malam Minggu kemarin. Menlu Sugiono dan Seskap Teddy Indrawijaya yang menyanyikan lagu Kuch Kuch Hotahe mendapatkan respon positif warga India. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda masih di kabar utama pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto menghadiri parade perayaan Hari Republik India ke-76 di New Delhi, India. Presiden Prabowo, Presiden Indonesia hadir sebagai tamu utama atau chief guest. President's bodyguards, which is the oldest regiment in the Indian Army. Presiden Prabowo Subianto menghadiri parade perayaan Hari Republik India ke-76 di New Delhi, India, Minggu pagi waktu setempat. Prabowo hadir ke lokasi parade dengan diantar kereta kuda bersama Presiden India, Draupadi Murmu. Setiba di lokasi parade, Presiden Prabowo menyapa Perdana Menteri India, Narendra Modi, dan para pejabat tinggi India yang hadir. Kepala negara kemudian menaiki podium kehormatan dan mendengarkan lagu kebangsaan India yang diiringi dengan 21 dentuman meriam. Pasukan drum band dari kontingen Patriot Indonesia ikut memeriahkan parade Hari Republik India. Presiden Prabowo yang berada di podium menyaksikan langsung sambil memberi hormat. Picture perfect positioning. Lagu nasional Maju Tak Gentar dimainkan oleh jajaran taruna yang tergabung dalam grup drum band Genderang Suling Cangka Lokananta, Akademi Militer Indonesia. Formasi kontingen barisan ini mencakup personil dari semua angkatan bersenjata, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang berbasis serempak. Dari New Delhi, India, Nabida Putih, TV One mengabarkan.
Pemirsa, momen menarik terjadi saat Presiden Prabowo menghadiri jamuan makan malam Presiden India malam Minggu kemarin. Menlu Sugiono dan Seskap Teddy Indrawijaya yang menyanyikan lagu Kuch Kuch Hota Hai mendapatkan respon positif dari warga India. Lagu Bollywood Kuch Kuch Hota Hai menggema di kediaman kenegaraan Presiden India Draupadi Murmu di kota New Delhi. Yang istimewa, lagu populer India ini dinyanyikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta beberapa asisten pribadi Presiden Prabowo. Momen menarik tersebut terjadi saat Prabowo menghadiri undangan jamuan makan malam Presiden India malam Minggu kemarin. Tanpa disangka, peristiwa tersebut meninggalkan kesan positif bagi warga India dan bahkan diulas media setempat. Lagu ikonik Bollywood Kuch Kuch Hota Hai yang ditampilkan delegasi Indonesia pada jamuan makan di kediaman Presiden dinilai menambah sentuhan budaya dalam upaya mempererat hubungan bilateral kedua negara. Lagu Kuch Kuch Hota Hai yang berarti sesuatu telah terjadi merupakan lagu tema dalam film berjudul sama. Diproduksi tahun 1998, penampilan bintang Shah Rukh Khan, Kajol, dan Rani Mukherjee menjadi sangat populer di Indonesia sekitar setahun setelahnya. Presiden Prabowo Subianto berada di India sejak Kamis malam untuk menghadiri sejumlah agenda kenegaraan. Salah satunya adalah menjadi tamu utama dalam parade perayaan Hari Republik India ke-76. Dari New Delhi, India, Namida Putih, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang, Banten telah memasuki hari kelima. Dan hari ini 2,5 km pagar laut yang dicabut. Dan Lantamal 3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Hari Indarto mengungkapkan selama 5 hari total 15,5 km pagar bambu di laut yang dicabut dengan prioritas untuk membuka akses nelayan melaut. Hari ini hari kelima TNI Angkatan Laut dari Lantamal 3 lakukan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Ada 2 titik yang jadi fokus pembongkaran hari ini di Tanjung Pasir dan Mauk. Dan Lantamal 3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Hari Indarto mengungkapkan 450 personil TNI dan unsur maritim telah lebih dari 150 warga yang ikut pembongkaran pagar laut. Hari ini 2,5 km pagar laut yang dicabut. Terus. Hari kelima kita melaksanakan pencabutan pagar kurang lebih sampai dengan 15.00 tadi. Ya, kita sudah mendapatkan hasil 2,5 kilo. Ya, untuk cuaca relatif bersahabat kecuali yang di daerah Kronjo tadi Mbak kita hentikan karena hujan badai tadi. Jadi kita bermain di 2 spot, di Tanjung Pasir, kemudian di Mauk. Pada intinya dari 2,5 kilo yang kita laksanakan, kami tetap memprioritaskan akses-akses keluar masuk nelayan yang akan pergi melaut. Dan alhamdulillah hampir semuanya sudah kita buka. Jadi secara prinsip nelayan-nelayan kalau mau melaut ya sudah tidak ada masalah. Demikian. Pak, berarti udah berapa total Pak yang sudah dibongkar? Kemarin kalau tidak salah 13 kilo, hari ini 2,5 kilo. Ya, memang ada kendala-kendala, prinsipnya hampir sama, cuaca, tapi alhamdulillah cuaca hari ini bagus. Terus kemudian yang kedua, kemarin saya sampaikan bahwasanya ada beberapa spot yang bambunya lebih besar, kemudian lebih rapat dan tertancapnya lebih dalam. Ini saya bawa nanti Mbak contohnya, jadi nanti kalau yang terakhir pulang melaut nanti bisa dilihat. Jadi bambu itu ukurannya mungkin 3 kali lebih besar daripada bambu-bambu yang sudah kita bongkar kemarin. Ya pemirsa, beragam peristiwa mengemuka akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, beragam peristiwa telah mengemuka sepanjang hari ini dari penjuru tanah air. Kami menghadirkan sebagian di antaranya untuk Anda dalam rangkuman kabar berikut ini.
TNI Angkatan Laut kembali membongkar pagar laut di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Sejumlah personil diterjunkan ke laut untuk membongkar pagar bambu sejauh 15,5 km. Dengan menggunakan 8 perahu, personil TNI Angkatan Laut Lantamal 3 membongkar pagar laut di Tanjung Pasir dan Mauk, Tangerang. Pembongkaran itu dilakukan sejak pukul 7 pagi. Dari total 30 km pagar laut yang membentang di perairan Tangerang, di hari kelima ini sudah ada 15,5 km pagar laut yang dicabut. Lima warga negara Indonesia ditembak oleh Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada Jumat dini hari lalu. 1 WNI tewas dan 4 WNI lainnya dikabarkan terluka. Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia menembak 5 pekerja migran Indonesia yang unprosedural melintas di perairan Tanjung Ru, Malaysia pada hari Jumat pukul 3 dini hari waktu setempat. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI mengecam tindakan otoritas maritim Malaysia ini. Saat ini, pihak KP2MI masih terus melakukan penyelidikan dan mencari identitas para korban yang saat ini tengah dirawat di beberapa rumah sakit di kawasan Selangor, Malaysia. Tim gabungan Jatanras Polda Jatim dengan Opsnal Polres Ponorogo akhirnya berhasil menemukan potongan bagian tubuh korban mutilasi Uswatun Hasadah. Potongan 2 kaki korban mutilasi tersebut ditemukan di area hutan jalur Ponorogo menuju Magetan, Jawa Timur. Potongan tubuh berupa bagian kaki berhasil ditemukan setelah merujuk dari keterangan pelaku yang berhasil ditangkap Polda Jawa Timur dan jajaran Polres gabungan. Sementara itu, kepala korban mutilasi Ngawi ditemukan di pinggir jalan Desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Saat ini, kepala korban telah diamankan oleh penyidik Polda Jawa Timur dan dibawa ke instalasi kedokteran forensik RSUD Dr. Iskak, Tulungagung, Jawa Timur. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Fatimah Abar, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Kabar Utama didukung oleh pelopor kopi nikmat, nyaman diminum, Sarung Al Samsi,